Para Superman apa enggak kira-kira? Lebih suka Lois Lane? Apa suka si Lana Lang? Yang mana kira-kira? Karena siapa tahu di sini ada penonton yang juga kegilaan Superman ya, seperti dia lah. Kalau saya mungkin nggak segila dia. Kalau nanya sama Marcel soal Superman, bisa dari ujung ke ujung ceritanya nggak habis-habis ya. Yang ngelukis Superman itu banyak ya sebenarnya. Kan yang awal-awal yang mendesain itu kan si Joe Shuster. Iya. Yang tulis ceritanya Jerry Siegel. Iya. Dua anak muda itu. Terus berjalannya waktu, ya banyak banget sih. Yang salah satu yang paling ikonik juga Curt Swan. Curt Swan. Mungkin bisa dicari di Google. Curt Swan itu salah satu yang mendesain Superman dan di eranya dia itu kalau nggak salah Silver Age sampai Bronze Age kalau nggak salah. Itu for the first, Golden Age. For the first time diperkenalkan Krypto Superdog. Anjingnya Superman. Kan nanti makanya Superman tahun depan pertama kali kan Krypto keluar. Muncul ya, bakal muncul ya anjingnya? Di teasernya udah keluar kan? Anjingnya tuh yang mirip anjing kita ya? Mirip si MJ ya? Keriting-keriting Korea gitu, kuning. Gambarnya. Hah? Mostly biasa kalau yang di komik, Golden Labrador jenisnya. Cuman ternyata yang Superman yang ini modelnya kayak jenisnya Snowy-nya Tintin. Iya tapi kan tinggi kan? Enggak, kecil, pendek. Oh kecil ya dia? Ternyata inspirasinya dari Stray Dog yang diadop sama sutradaranya, James Gunn. James Gunn punya anjing, namanya apa gitu. Nah karena dia lihat nih anjing terinspirasi, gue mau masukin Superdog deh si Krypto ke film Superman yang baru. Dan ternyata Krypto itulah yang bikin viewersnya jadi naik. Jadi teasernya Superman kemarin itu ranking 5 the most views teaser film superhero karena si of all time. Jadi nomor 1 tuh Deadpool, Wolverine. Nomor 2 kalau nggak salah No Way Home. Terus Avengers Endgame, Infinity War, Superman. Endgame udah kalah. Enggak, Superman masih di bawah. Kalah. Superman ranking 5. Superman-nya ranking 5. Iya, tapi Deadpool sama Wolverine nomor 1. Yang itu, yang dia joget-joget itu kan? Iya, yang ada bye-bye. Yang bye-bye semua. Tapi for the first time Warner Bros. Produknya masuk dalam sejarah itu. Karena selama ini kan Warner Bros. Kan selalu superhero DC kan. Kalau Marvel kan Disney. Iya, Disney. Iya. Ini for the first time, even Dune aja nggak masuk. Nggak masuk, iya. Teasernya, ini teaser jadi the most views di YouTube. Siapa dia? Gara-gara apa? Gara-gara ada yang nerd di atas dia lagi, Rizal, jangan sedih. Gara-gara anjingnya. Jadi di teaser itu kan nunjukin Superman luka parah kan jatuh. Terus akhirnya datang dari jauh gubul apaan kata fuck kuping satu berdiri satu duduk. Lucu banget makanya gemes banget. Makanya sampai fansnya sampai protect Krypto with all cost. Jangan sampai dia katanya mati atau. Oh pinter juga tuh berarti James Gunn memasukkan si anjing. James Gunn tuh tangan dingin karena apa? Dia satu-satunya sutradara yang bisa bikin pohon ngomong, orang bisa berkaca-kaca. Guardians of the Galaxy. Iya. Dan si Groot ya. Rakun ya. Si Rocket Raccoon di Guardians of the Galaxy 3 kan orang pada berkaca-kaca mau pengen nangis. Padahal itu CGI Bradley Cooper. Iya. Si I'm Groot Jadi James Gunn tuh spesialis yang ngangkat karakter binatang. Iya, atau dicintai. Hewan atau pohon ya. Jadi, iya, kayaknya animal lover kayaknya dia memang ya. Jadi koleksi lu Superman sampai saat ini apa aja? Komik lu lengkap udah nggak terurus sih kalau yang koleksi. Kalau komik masih ada, tapi kalau yang untuk perintilan figure dan sebagainya udah nggak terurus sih sejak udah punya anak dan kesibukan. Ya siapa tahu lu simpen nanti buat Brynette sama Jarvis mengkoleksi. Mereka nggak suka. Kayaknya mungkin mereka bosan kali ya sejak begitu matanya ngelihat dunia, ngelihatnya udah ada ini apa nih merah biru ini dengan jubah. Figurin lu juga udah nggak lengkap berarti? Nggak lengkap. Nggak. Karena aku ingat zaman dulu kalau mau beli kayak gitu pasti nanti di pasaran ketemunya dia lagi nih atau orang lain rebutan. Jadi misalnya ada yang jual zaman dulu kan kaskus ya Pak ya. Kita nyarinya yang kayak sekarang ya. Kaskus lah apa nyari-nyari terus
dapat pasti rebutan sama siapa, Iya. ternyata dia yang dapat nih gitu. Terus ingat nggak waktu zaman dulu Warner Bros Store kan pernah buka di Indonesia. iya. Terus pas sebelum Krismon tutup Iya, kan. tutup, iya. Nah itu item-itemnya kan pada di sel-sel Iya. murah banget. Sementara itu very limited, Very dan limited. kalau kita lihat tagnya made in USA kan. Iya. Terus Iya. akhirnya kemarin si Rizal dia sempat kasih ke gue sesuatu the most valuable. Itu jacket denim, di punggungnya ada logo Superman, tapi yang dirajut yang Hah, bagus banget. dan itu size gede. Jadi waktu pas Warner nggak Bros mau bisa. tutup, dia langsung beli. Ih gila, murah banget. Gue beli deh. Tapi size-nya Gak gede. tahu buat siapa. Terus dia- akhirnya setelah waktu berjalan, gue kasih ke Marcel nih. Akhirnya dia kasih ke gue. Ya Gue langsung dengan senang hati gue akan jaga. Masih ada itu? Masih. Nggak ada rencana mau lo kasih ke orang kan? Karena kalau ada gue mau ngecilin tuh jaket. Jangan dong, orisinilnya beruk. Speaking of Superman ya, anak-anaknya nggak terlalu tertarik. Tapi kenapa anak lo? Si Jarvis sih suka, tapi dua anak gue justru malah lebih tertarik nonton ini DC Heroes. Oh, DC Hero. Iya, Oke. tapi nggak harus Superman gitu. Oke. Si Jarvis juga yang cowok, gue pikir kan ntar dia deh terusin. Nggak juga. Dia suka Superman, tapi enggak se-antusias gue Lo, lah. iya. Lo awalnya antusias umur berapa? Itu gue lupa tanya tadi. Di mana tuh awalnya? Sebenarnya dulu kecil suka, tapi ada satu orang sebenarnya yang menjadi juru kunci kenapa gue jadi suka Superman banget. Siapa? Charles Gozali. Masa? Emang si Charles kegilaan Superman? Jadi waktu gue Anaknya zaman Henry dulu, Gozali, zaman gue Garuda dulu Film itu. syuting sinetron Durdebunan Jackie, Iya. itu kan gue kenal lah dengan Charles Iya. kan, karena Charles suka jadi Astrada gitu. Iya. Nah karena gue pulangnya jauh ke Cinere ke rumah kakak gue, jadi kan besok syuting lagi nih callingan pagi, daripada bolak-balik. Lu nginep di Kuitang? Gue nginep di Kuitang. Nah Kita si orang Charles, lama banget ya, sak kuitang ingat. Oke, terus? si Charles itu kamarnya dia Superman semua. Iya, betul. Dan dialah yang sel tahu nggak Superman kan mati. Iya, emang Dialah nyebelin yang dia ngomong. memperkenalkan. Ih, sama lagi gaya lo. Kan gue bisa mengcopy orang. Charles Gue cuma ngeliat, gitu, guys. oke. Charles Gozali itu sutradara, ingat-ingat ya. Aduh Oke, si terus? Charles, sutradara Kodrat. Tuh, bentar Oh lagi. iya kok. benar, Kodrat ya. Oke. Nah, dialah. Ada Gua- lagunya Pak Pongki, Kodrat. Ya kan Pak Pongki? Kodrat 2. Ya. Kodrat 2 masuk ya? Asik. Jadi itu, makanya gue lagi bilang, Charles, Kodrat 3 dong gue ikut. Kan gue bisa jadi kembarannya Ustadz Kodrat mungkin. bisa. Karena banyak yang bilang gue mirip Vino kan. Iya ya, benar. Tapi lu merasa mirip Vino nggak sebenarnya? Emang mirip, ada Ada beberapa. mirip-miripnya sih. Iya. Cuma banyak orang sih yang ngelihat. Kalau gue ketemu dia ya pasti dia juga ngelihat gue juga. Kita nggak mirip? Enggak deh. Nggak, lo nggak ngerasa mirip? Enggak begitu sih. Enggak. Ah. Dia, lu pernah nanya dia nggak? Lu ngerasa mirip nggak? Nggak. Enggak lah, nggak pernah nanya. Cuma justru kita kok ketemu, Sel, banyak banget yang ngirain gue lu katanya. Tapi emang iya. Iya. Waktu dia baru awal dulu namanya naik, gue juga kayak, lah kenapa Marcelino Lefran ada kayak adeknya gitu. Emang Iya. mirip menurut gue. Padahal zaman lu juga dulu ada yang namanya Marcelino ya. Titik. Iya. Marcelino titik Terus tuh. dia main Marcelino Zheng. Hah? Dia Namanya? akhirnya dia sekarang pakai nama belakangnya. Z-H-E-N-G. Iya, ZH Zheng. Oh. Dia kan itu iklan close up kan? Betul, zaman dulu. Terus dia main di Misteri Gunung Merapi jadi sembara. Oh, Banyak kayak orang telaga ngirain juga kan? gue yang jadi sembara itu. Tapi nggak mirip, beda. Iya nggak mirip. Lebih mirip lo sama Cuma Vino. namanya aja. Ah, oke. Marcelino gitu ya Iya, pada Marcelino. saat Karena Iya. dia double L. itu. Iya. Lu tuh 1L apa 2? 1L. 1L ya. Hmm. Superman sama Batman, lu lebih sayang siapa? Waktu gue kecil Superman, tapi akhirnya sekarang begitu gue dewasa, kok gue merasa relate dengan Batman ya. Kok lu mengkhianati perjanjian kita cuy? Sebagai penggila Bukan Superman. ini sih, bukan gue memang menggilai Superman. Tetap Superman itu tetap mewakili satu apa namanya kedewasaan berpikir dan Ya. sebagainya. Cuman sebagai orang dewasa yang akhirnya merasakan kerasnya hidup, harus berjuang. Kadang-kadang lu harus menyelesaikan satu masalah sendirian, apalagi udah punya anak dan sebagainya. Jadi gue banyak melihat figur si Bruce Wayne malah.
Kan dia kaya, apa masalah hidup dia dia rupanya? kaya, tapi kan dia tetap mau belajar bela diri kan dia nggak bisa download langsung ke otak kan. Dia harus belajar kan. Ada Dia harus usaha, belajar ada harus ada effort. usaha, harus ada effort. Penggila Dan- Superman nggak terima nih kok. Dan yang paling keren banget pada saat di adegan komik tuh Batman pas dia buka baju itu badan dia punggungnya banyak sekali dengan bekas-bekas jahitan. bisa. Yang jadi luka-luka ternyata dia digigit sama hyenanya si Harley Quinn. Iya. Terus pernah ini sama Killer Croc yang manusia buaya jadi-jadian itu. Iya. Jadi dia banyak banget mark yang ada di badannya dia ya, which is nunjukin bahwa ya dia manusia walaupun udah banyak luka-luka tapi dia harus keep going, bekerja keras. Iya. Biarpun dia punya duit tapi tetap aja dia kan nggak bisa berhenti gitu. Iya. Dan ada masalah mental issue juga kan. Dia. Kan yang salah satu yang men-trigger dia kan untuk menjadi ikon Batman itu ya karena orang tuanya meninggal. Iya. Iya. Jadi ada mental isunya yang itu. Dan bukan cuma dia aja, semua musuh-musuhnya dia ternyata punya masalah dengan mental issue. Iya. Which is itu adalah isu era masa ini kan. Yang akhirnya terangkat. Sebenarnya orang udah punya mental issue dari dulu, cuman akhirnya sekarang lebih diangkat dan tidak terlalu tabu untuk dibicarakan atau dibicarakan diakui. atau didiskusikan atau di revealed ya. Berarti sedikit banyak hidup lo banyak belajar dari filosofi komik dong ya sebagai pembaca setia komik. Iya. Banyak. Jadi lo juga banyak ngerasa banyak ya setiap orang punya pasti scars dari peperangan hidup lo yang lo harus menangkan satu persatu dan betul. Kadang-kadang kan kita nggak siap melewati satu fase, tapi karena situasi dan kondisi lo harus siap. ya. Contoh, kayak gue kemarin ya kan harus mengalami masa-masa perceraian, terus anak-anak akhirnya hak asuh ke aku dan aku harus berjalan untuk jadi single dad. Jadi single parent, jadi gue jadi ibu dan jadi bapak at the same time. Kan itu kan gue nggak prepare, nggak ready for that. Tapi karena situasi dan kondisi akhirnya gue harus bisa karena mereka berdua bergantung sama gue gitu. Itu lo nangis gak waktu itu? Pernah ada nggak nangis? Banyak lah. Ya karena menjadi ayah dan menjadi ibu pada saat bersamaan. Dua anak ini bergantung kepada lo. Sementara pemberitaan di luar juga kadang-kadang banyak yang tidak memihak kepada lo. Ada kan yang ya kadang-kadang kan pemberitaan ada yang Marcelnya nih Pro atau kontra Dewinya. pasti ada. Ya, pasti Tapi ada. mereka nggak tahu masalahnya sebenarnya. Betul. Dan nggak perlu tahu juga sebenarnya. How did you go through it? Terlebih lo adalah si anak bungsu tadi yang biasanya 3 kakak ceweknya selalu ready to help you. Ikut ini, kamu ikut sana. And then suddenly diarah-arahin ya. Sekarang kemana arahnya? Lu nahodanya gitu. Iya. Apa yang lu lakukan pada saat itu? Mata menuju ke kamu loh, karena kamu kan orang yang dikenal. Iya. Waktu itu sih sebenarnya yang menguatkan gue adalah doa sih ya. Jadi jujur pas menjelang masa perceraian itu kan gue sempat masuk rumah sakit, dibilang sakit, satu penyakit, sakit jantung. Sementara itu bertolak belakang, kalau kan gue hidup sehat. Dan akhirnya Indian gue baru tahu ternyata pemicunya adalah stres yang dipendam gitu. Karena gue pada saat itu harus nunjukin bahwa semua baik-baik aja gitu. Padahal di guenya nggak baik-baik aja gitu. Dan akhirnya mungkin karena gue sering telen itu. Terus akhirnya something wrong gitu dengan jantung gue. Jadi lu saat itu belum bisa meregulasi emosi. Sehingga kependem. Jadinya ya timbullah penyakit yang gue nggak nyangka. Tapi Indian ternyata ya. Penyakit itu apa? Aritmia? Bukan? Apa? Penyumbatan pembuluh jantung. Oh iya? Di jantung? Iya. Agak nggak mungkin tuh ya buat atlet. Iya. Ya secara fisik ya. Itu menarik sih waktu itu. Jadi gue juga sempat bikin gue drop banget. Jadi udah drop dengan permasalahan ini, keluarga. Terus habis itu tiba-tiba dokter vonis, ini pembuluh darah kamu menyumbat loh 1. Jadi kamu beresiko untuk ya stroke atau dan lain-lain gitu. Terus jadi semuanya jadi kayak berbalik gitu loh. Selama ini gue udah menjalani hidup sehat udah dari tahun 2003 kan. Iya. Dan ini pas kejadian ini di 2016 ini, loh kok kenapa saya sakit? Kenapa Tuhan? Jadi akhirnya
kayak balik-balik lagi nanya sama Tuhan gitu kan. Dan akhirnya yang life goes on, ya udahlah aku memang harus lewatin fase pasang ring ini. Jadi bokap kan dokter jantung kan. Jadi bokap lah yang mulai memediasi untuk ya udah kamu harus pasang ring jantung. Dan begitu berjalannya waktu, pada saat hari pelaksanaan operasinya itu akhirnya ketahuan. Yaitu ketahuan bahwa ternyata yang dikira itu menyumbat itu ternyata bersifat genetik. Oke. Jadi pembuluh darah yang terlihat dari luar itu tersumbat, ternyata pembuluh darah itu unik, dia ada di sela-sela otot jantung. Jadi pada saat misalnya gue lagi stres atau gue berolahraga, dia menghimpit pembuluh darah itu. Jadi sehingga ditangkap dari luar waktu pas lagi tes echo, terlihat dia tersumbat. Jadi tidak ada istilahnya tersumbat karena kolesterol dan lain sebagainya gitu. Tapi otot. Tapi karena uniknya dia kehimpit sama otot jantung aku. Tapi berarti udah dari kecil dong begitu sebenarnya. Tapi begitu dicek-cek indikasinya apa, nggak pernah ngerasa. Cuman seharusnya katanya mungkin yang kamu rasakan itu adalah seperti kayak boost adrenalin. Kayak lagi olahraga, kayaknya lebih semangat gitu. Tapi ya nggak ketahuan juga kan, karena kan ya pas gue misalnya lagi olahraga, gue minum kopi aja kan, gue langsung jantung berdebar. Mungkin di fase itu mungkin kayak selang dipegang, terus selangnya kita lepas kan, dus gitu kan. Jadi ya tapi itu semuanya pas udah. Ya kejadian yang berat lah dalam hidupmu. Tapi jadi pasang ring? Nggak jadi. Nggak jadi? Jadi apa? Nggak jadi kau operasi? Jadi enggak. Selamat dong lo. Jadi bedah dimasukin dari sini. Iya. Cuman ya gue melewati fase spiritual sih, tapi pada saat itu. Jadi itu bener-bener di mana gue ada di meja operasi, gue waktu itu merasa drop banget, merasa kayak udah mau mati. Apa? Jantung muka, semangat muka? Semangat dan semuanya. Kayak gelap. Jadi waktu pas udah terbaring di meja operasi itu, gue asli udah nangis sih sebenarnya. Cuman gue nggak gitu, tapi ngalir terus, dan gue cuman ya berkomunikasi terus sama Tuhan gitu dalam hati. Jadi akhirnya di situ gue cuman ngomong sama Tuhan pas udah memulai operasi. Ini pengalaman spiritualnya. Jadi di situ gue berdoa. Jadi gue berdoa sama Tuhan, gue bilang gini, udah pasrah. Gue ngomong gini, Tuhan, ini jantung kan Tuhan yang kasih, kan? Berarti apapun yang terjadi dengan jantung ini, berarti Tuhan sudah izinkan. Tapi Tuhan tolong kasih saya kesempatan untuk ngurus 2 anak ini. Gue cuma ngomong begitu di doa gue. Gue ngomong seperti itu dengan dia tengah derai air mata, karena gue merasa waktu itu gak tahu ya, merasa berada di titik yang sangat-sangat rendah gitu. Kayak aduh kalau gue mati, ini 2 anak gimana gitu. Dan akhirnya tiba-tiba pas udah lewatin fase operasi itu, dipindahin kan ke ruangan sebelah. Terus dokternya langsung ngomong, oke, udah selesai. Silakan pindahkan Pak Marcel ke ruangan sebelah, nanti saya akan mau bicara sama Pak Marcel. Oh udah ya dok? Iya udah selesai. Bawalah ke ruangan sebelah, terus baru di sebelahnya dokternya ngomong gini, Pak Marcel akhirnya saya memutuskan tidak pasang ring. Loh kaget dong gue. Loh kenapa? Dok, kan bukannya justru saya beresiko. Jadi pada saat tindakan baru dia bisa lihat bentuk jantung dan bentuk pembuluh darahnya yang terhimpit. Live ya? Live. Iya, kelihatan. Karena gue bisa lihat di layar sih waktu itu ya. Nggak tahu teknologi yang sekarang. Tapi beberapa tahun yang lalu itu, gue bisa lihat jantungnya. Terus kelihatan itu selang kecil. Itu lagi ngik. Karena itu cuma bius lokal kan. Nah di situ jadi akhirnya dijelasin. Dan di situ baru ketahuan bahwa jantung Pak Marcel sehat, pembuluh darah Pak Marcel sehat, tidak ada penyumbatan. Cuman dia uniknya suka terhimpit. Jadi itulah menyebabkan kita berpikir ada penyumbatan dari luar. Iya. Jadi waktu gue tes echo, gue tes macam-macam, tes treadmill dan sebagainya, ketangkep di alat ukurnya itu. Ya, kardiogramnya apa sih? Ada penyumbatan. Ya. Jadi dia bilang untuk apa
dipasang pembuluh darah, tidak ada yang perlu dibari. Iya, karena tidak ada penyumbatan, ya kan? Tapi finalizingnya adalah gue melihat itu sebagai the answer of my prayer. Jadi secara spiritual gue langsung, oke. Nah sejak itulah baru gue berkomitmen bahwa ya this is the second chance yang Tuhan udah kasih buat gue untuk hidup, untuk gue harus take care these two kids gitu. No matter how hard, you must be ready. Ya udah akhirnya. Tapi dengan pertolongan Tuhan, karena akhirnya di situ lu taruh jantung lu di kaki Tuhan dong. Kalau Iya. gitu, ya kan? Secara klinis mungkin dibilang sama dokter secara genetik keunikan otot jantung yang menghibit pembuluh darah, tapi gue waktu itu berdoa kan. Gue minta Tuhan tolong kasih saya kesempatan satu kali lagi untuk bisa ngurusin 2 anak ini. Dan tiba-tiba ketahuan the answer adalah semuanya ternyata baik-baik aja gitu. Ya. Ya itu makanya sejak itulah makanya gue berkomitmen bahwa gue harus kerja dan gue harus sehat untuk mereka berdua. Makanya that's why sepanjang perjalanan hidup 6 tahun itu I don't have any relationship dengan siapapun, gak ada not even girlfriend. Jadi fokusnya hanya ke kerja sama anak-anak. Gue teringat ya, karena gue di tahun 2015, 2016 juga waktu gue pindah ke sini tuh gue punya masalah yang katakanlah the lowest point of my life, dan waktu itu yang terserang tapi waktu itu organ gue paru-paru. Oh jadi gitu? ya kalau di gue paru-paru. Nah karena gue kan juga suka belajar soal kesehatan, but bukan dari medicine point of view ya, lebih ke naturopati atau ya pokoknya functional lah, functional medicine gitu, functional health gitu ya. Menurut guru-guru gue di TCM, Traditional Chinese Medicine, jadi ternyata tuh setiap organ itu mewakili sebuah emosi. Kalau paru-paru itu grief. Jadi ternyata memang waktu itu terbukti ada satu duka yang super mendalam banget dengan bokap gue yang akhirnya setelah pemulihan baru dia tuh paru-paru gue menunjukkan perbaikan yang tadinya dokter nggak ngerti itu flek apa ada di buku gue tuh gue tulis. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Menunjukkan perbaikan yang tadinya dokter nggak ngerti itu flek apa ada di buku gue tuh gue tulis. Oh ada flek. Iya, tapi 10 dokter 10-10-nya nggak bisa memberikan satu diagnosa yang tegak gitu. Ini kayaknya ya kan gue nggak mau dong dilemparin obat. Kalau this doesn't work dan this kan nggak mau. Iya. Ginjal itu mewakili emosi worry. Jantung? Joy. Interesting. Gue kok jadi inget Inside Out ya? Siapa? Inside Out. Oh, Joy. Jadi gue nggak tahu apa yang terjadi pada lo di musim itu. Apakah tiba-tiba meredup semua dan joy lo pun lo udah susah menemukannya, sehingga dia bermanifestasi lewat fisik dong, ya kan? Karena kan karena gue termasuk orang yang percaya bahwa hampir semua penyakit yang ada di dunia ini, ya memang ada virus, ada bakteri, ada kelainan, ada genetik, yes. Tapi I truly believe that most of them juga dipicu oleh psikosomatis. Karena kan manusia itu juga punya soul. Ketika dia mengalami satu kedukaan yang amat sangat gitu ya. Itu, kemana? Exactly. Ya. Liver lo tau gak mewakili apa? Anger. Menarik ya? Liver. Anger. Orang itu
punya satu kemarahan yang tidak resolve gitu loh. Oh, Yang mungkin dia nggak sadar ada pengampunan yang belum Kenanya dilepaskan ke- kali atau apa. Jadi levernya bermasalah. ya manifestasi. Kalau ginjal lebih ke worry gitu. Kalau aku lupa lagi ada limpa kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah ya, nanti kalau salah saya tulis di sini itu ke fear. Jadi worry sama fear dibagi lagi di TCM, Traditional Chinese Medicine. Jadi menurut gue setelah lo tadi cerita itu adalah salah satu momen terdown dalam hidup lo di mana lo harus siap menjadi katakanlah keluarga yang tidak utuh pada saat itu karena kondisi itu joy lo mungkin kena gitu pada saat itu. Jadi karena menarik buat gue dari luar, kayak penjumpatan ini itu, and then you pray, lo taruh jantung lo di tangan Tuhan, oh ternyata enggak, kata dokter we see something else. Coba kalau dokter double check lagi, pasang-pasang aja gitu kan. Akhirnya lo loncer banget tuh kayak darahnya terlalu Apa coba yang mau dibuka? Pembuluh darah. masa dibuka, didilate padahal nggak ada Dan memang apa-apa. dulu kan gue sempat jadi spokespersonnya Yayasan Jantung Sehat kan. Oke. Nah Yayasan Jantung Sehat jadinya mereka tuh ada moto, pokoknya jantung sehat itu adalah pertama makan sehat, istirahat cukup, berolahraga yang teratur, terus elemen keempat mereka masukin mengkondisikan stres. Jadi kuncinya, nah itu ada stikernya tuh yang ayam dancing. Balik ke sini ya Pak ya. Iya. Hati yang gembira adalah obat itu ya. Banget, Iya. makanya. Terus ya setelah itu makanya ya mungkin itu kali ya karena situasi dan kondisi akhirnya menyebabkan ya gue harus bisa menjalani itu. Dan makanya teman kemarin ada teman yang psikolog kan juga bilang akhirnya, lu kayak gue ngelihat kayak motherhoodnya keluar. Gitu. Maternal instingnya keluar. Iya. Jadi pada saat kondisi tertentu jadi kayak gitu. Jadi gue kalau anak misalnya udah mulai anget, udah gue gendong lama gitu. Skin to skin. Skin to skin, gue langsung pegang. Terus habis itu, wah gue telaten banget deh waktu itu. Pernah gue ada pengalaman horor. Boleh gue ceritain nggak? Boleh. Gue ceritain ini Chico Jericho sampai serem merinding gitu, gila lu serem banget. Jadi kita waktu itu lagi tinggal di rumah kakak nginep. Jadi ada kamar. Katanya sih di rumah itu katanya ada penunggunya. Tapi aku nggak percaya kan kayak gitu-gitu dari zaman dulu. Terus karena pernah satu ketika kita bertiga, aku sama dua anakku di satu kamar situ. Terus terus tiba-tiba ada satu malam kok banyak banget nyamuk gitu lewat-lewat di kuping. Gue adalah tipe kalau ada nyamuk Pas lewat, kena gigit. gue nggak akan tidur sampai pagi sebelum tuh nyamuk mati. Oke. Oke, emak-emak banget ya. Ya udah, lewat. Wah udah dong, udah pasang senter HP nih. Cari. Gue tungguin sampai dia mendarat di kaki anak gue gitu. Kalau sampai ketemu baru gue mulai pelan-pelan kan. Tapi kok satu mati, ada lagi. Kok kayak, Gak bisa habis. kok nih serangga banyak banget ya di kamar ini ya. Terus ya udah akhirnya gue center. Akhirnya gue semprot di sudut-sudut aja gitu, jangan sampai Kena ke anak-anak. Oke, gue balik ke tempat tidur. Jadi tempat tidur tuh ada dua. Yang satu di bawah, si kakak yang tidur. Yang kecil tidur sama gue di atas. Dan kita langsung berseberangan dengan dinding. Terus gue tidur di pinggir karena takutnya dia guling jatuh kan. Jadi gue jaga di pinggir. Terus pas gue udah rebahan, gue ngeliat ke dia menghadap dinding tidurnya. Gue lihat. Kan gelap kan kamar, gue pakai senter gitu. Udah gue balik badan begini. Terus nggak lama ada tangan, tangan gini, tangan kecil gitu. Oh ini si Jarvis nih. Gue usap gitu kan. Terus balik dong gue pegang, gue kan seneng gitu. Oh dia mau peluk gue gitu. Jadi ya gue gituin lah. Terus habis itu gue balik. Begitu gue balik, dia ngadep sana. Ngadep tembok. Terus tangannya hilang. Gue langsung ambil senter, gue cari, gue langsung gini. Gue marah tau gak? Itu serem banget. Gue marah, gue langsung siapa itu? Gue di ruangan gitu malam-malam. Anak lo bangun? Enggak sih, cuma gue sempat, siapa itu? Gue langsung gini kan, terus gue liat ke anak-anak, oh ya. Itu akhirnya gue tungguin gini. Cuma gara-gara kejadian itu, ya gue merinding gitu. Cuma
gue bilang, otak gue logika kan, gue merinding karena gue meng-experience ini. Kalau gue nggak experience ini, mestinya sih gue nggak merinding gitu. Ya udah akhirnya gue tunggu. Akhirnya ada jendela, gue cek kan. Nah akhirnya logika gue mulai berjalan. Jendela itu ternyata agak kebuka dikit. Oh ini serangga masuk dari sini nih, tuh gue tutup. Tapi tetap aja gue tunggu sampai pagi. Memang gue udah nggak tidur nyenyak sih, cuma gue tungguin gitu. Habis itu nggak ada kejadian lagi? Masih nginep situ? Nggak ada kejadian lagi sih. Oh. Ini setelah kejadian yang jantung? Udah beberapa tahun Udah kemudian. lewat. Nah, karena waktu itu kan kakak gue akhirnya mulai back to back sama gue. Iya. Jadi pas gue mulai kerja, syuting, dia yang jagain. Gue titip ke rumahnya dia. Kakak Brenda ini? Kak Gina, yang nomor 3. Kak Gina nomor 3. Oh. Gitu, cuman lucu aja sih. Karena gue nggak pernah kan ngalamin yang kayak begitu gitu. Lo nggak percaya sama? Nggak pernah kayak begitu, pengalaman mistis ya. gitu. Cuman lo main film horor nggak sih? Nggak. Main sih kemarin sempat akhirnya. Ada? Yang Indigo. Oh lo main? Tapi cuman peran kecil. Itu peran Erwin tuh lu kemarin, Pak Erwin ya benar ya, di Main Api ya? Iya, Erwin Chandra. Lu kok berani ambil sih peran itu? Karena gini, kenapa gue bilang berani? Karena kan lu punya anak-anak, oke mungkin kakak Brinet udah lebih besar, lebih paham. Kalau Jarvis lu teranginnya apa? Kalau suatu saat dia harus lebih nonton. cuek sih ya. Cuman gini, mereka tuh dari kecil tuh udah tahu pekerjaan dedinya bapaknya tuh apa gitu. Karena dulu si Brinet aja pernah nangis deh ngeliat gue fighting, terus gue dipukulin. Gede nangis, nggak itu bukan Dedi, itu cuman. Ya udah, tapi akhirnya dengan berjalannya waktu dia paham bahwa ya ini pekerjaan papanya gitu, menjadi orang lain. Dan gue kasih tahu sih sama Brinet, ini karakternya seperti ini. Karena gue secara pribadi merasa challenging aja, gue pengen challenge myself. Gue bisa nih keaktoran gue, nggak mungkin cuman perannya gitu-gitu aja. Cuma jadi peran bapak yang baik, bapak bijaksana, bapak sayang anak gitu. Jadi suami psycho pun lu bisa. Jadi gue mencoba. Dan sebenarnya setahun sebelumnya, gue juga udah berperan, ada yang udah mulai agak kompleks ya. Cuman mungkin ini Main Api inilah yang bener-bener booming. Lagi booming nih guys. Iya. Banyak orang yang malah nyariin Pak Erwin. Nggak ngerti kenapa ya. Kenapa Pak Erwin tuh? Erwin. Kayaknya cewek-cewek demen banget tuh di akhirnya menyesal nih katanya karena karakternya nggak banyak. Oh. Karena kan cuma few episodes terus mengalami kecelakaan. Tapi nggak dibangunin lagi nih Pak Erwin. Apa lo belum dicerita? Nggak ya, belum ada ya? Nggak, Erwin nggak balik lagi. Ya, sorry Erwin guys nggak ya, balik lagi. Udah selesai Erwin. Biarlah dia ada di dalam hayalan kalian aja. Iya. Biarkan Nadine merajalela. So basically karakter Erwin ini sih memang gue suka banget sih ceritanya, the whole pack story-nya. Dan memang harus ada karakter Erwin ini karena boleh bilang mau diarahkan. Wah gue spoiler dong nih. Jangan deh, jangan. Lu ngomong aja ntar bagian tapi ini. Tapi ya akhirnya pemirsa juga akhirnya kangen kan dengan karakter ini. Karena memang awalnya dibuat memang karakter Erwin ini adalah antagonis yang menyebabkan Nadine begitu. Tapi ternyata ada Nadine cerita itu lagi memang bawaannya begitu. Bawaannya gitu. Emang udah. Dan dia hanya takut sebenarnya sama Erwin justru saat Erwin nggak ada dia justru malah membahana ya, meliar gitu ya. Itu ya. Jarvis itu lu ambil dari nama siapa? Itu si Dewi sih yang kasih nama. Oh jadi bukan lo, bukan karena kegilaan seperti karena Iron Man. Iya waktu itu kan lagi ramai Iron Man. Si Dewi suka sama Britpop band Pulp. Iya. Vokalisnya siapa? Jarvis siapa? Oh dari situ justru bukan dari Iron. Iya. Jadi dikasih nama Jarvis aja. Oh ya udah iya jarang-jarang. Tapi semuanya pada ngirain Iron Man. Tapi lo hebat ya sama Dewi ini ya. Kan aku kenal juga sama Dewi. Teman juga sama Dewi. Menurut aku kalian berdua termasuk yang berhasil gitu loh untuk menjalani satu kehidupan perpisahan secara suami istri, tapi urusan sama anak kayak apa ya, memang awalnya sakit tapi kalian kayak pivotnya cukup cepat gitu. Menurut gua sebagai pemerhati, siapa tahu gue salah ya menurut lo aja gue nunggunya lama untuk bisa. This is amazingly bukan rencana ya, tapi mungkin the answer of the prayer juga sih. Karena maksudnya gue juga sejak berpisah sama Dewi memang ada rasa-rasa yang kecewa dan lain sebagainya. Tapi ya kita kan orang dewasa kan dan kita punya anak. Jadi mau nggak mau ya we have to move forward.
move forward. Kalau kita misalnya dendam-dendaman itu, kita nggak move forward kan. Kita mungkin backward, malah mundur. Dan sebagai orang tua justru kita gagal. Pertama gagal kenapa? Karena anak kan nggak kecil terus. Mungkin dulu gue berpikir, oh salah ini, salah itu masih suka, egonya masih ada gitu kan. Tapi setelah melihat amazing, aduh anak gue sehat, tumbuh, baik. Maksudnya ya lihat secara fisik, enggak sakit-sakitan, gimana-gimana. Ya itu harus gue syukurin dong. Dan kemudian gue juga melihat Dewi memang pengen mau mengurus anak gitu. Pengen ngerasain pengen jadi ibu lagi. Ya masa gue menutup pintu itu kan, nggak ada bekas ibu kan. Jadi ya syukur dia mau, kecuali misalnya Dewinya gone atau gimana, amit-amit nggak. Ya dia mau balik itu justru harus disyukurin. It's a good thing buat anak-anak. It's a good thing, karena kan gue selalu every year, sejak kita berpisah itu aku berdoa selalu setiap tahun, tolong Tuhan tunjukkan jalanmu. Karena gue jujur saya nggak tahu ke depannya mau apa, but I trusted you. Gue percaya, kayaknya karena gue percaya sama Tuhan, jadi ya Tuhan tunjukin begini gitu. Dan akhirnya semuanya sekarang anak-anak udah tumbuh gede, terus pengen ketemu sama mama, ya udah just go ketemu sama mamanya karena bapak dan ibu kan masih ada gitu. Jadi ya kita harus tunjukin itu gitu, walaupun dengan bentuk yang mungkin berbeda gitu. Jadi ada stepdad, dan stepdadnya juga baik, welcome. Sayang juga. Dia juga punya father instinct juga, seorang bapak juga. Jadi ya puji Tuhan aja sih, karena the fact that you get to share your kids itu loh menurut gue hebat. Iya, jadi akhirnya dengan another father figure ya maksudnya. Iya. Dan belum selesai ya. Jadi misalnya kayak kamu bilang sukses berhasil maksudnya untuk menjalani sesuatu itu. Ya mungkin for now, dan mungkin ke depan nanti kan pasti akan ada tantangan-tantangan yang baru. Namun kalian mau menemukan bentuknya, itu maksudku. Nggak semua orang bisa pivot dan cepat menemukan bentuknya. Iya kan? Itu yang paling sulit dalam sebuah perpisahan. Kalau kata aku sih sebenarnya jadi sebenarnya itu pencarian ke dalam dirinya sih. Iya. Jadi kalau kita misalnya masih marah-marahan, masih suka dendam-dendam, berarti kita tuh belum terbentuk. Karena belum selesai, gue juga suka mikir begini, Tuhan kok dua anak ini sekarang gue yang urus gitu. Dan gue bapak loh gitu. Dan berarti ada sesuatu di dalam diri gue yang belum terbentuk gitu kan. Berarti gue masih kurang sabar, mungkin kurang attention dan sebagainya. Jadi dua anak inilah yang ngebentuk gue. Dan ternyata juga ngebentuk Dewi juga untuk mau sama-sama kita. Tapi dengan bentuk circle yang berbeda. Jadi gue nganggapnya, we have a bigger family now. Iya. Kalau kalian mau lihat di foto-foto keluarga kemarin Natal juga ada. Iya, kalau kita ngumpul, kalau zaman dulu kan misalnya cuma kita bertiga atau berempat, tapi sekarang kan udah berenam. Iya, jadi bigger family ya. Iya, bigger family. Dan learn to manage dengan keadaan yang ada sekarang ini. Dan teman-teman, tolong jangan ada komentar ini itu atau mengambil seperti kalimat misalnya dari tadi Marcel bilang, iya Dewi kembali mau jadi ibu. Tolong jangan diambil sepetik dan harfiah ya, karena saya paham yang dimaksudkan oleh Marcelino. Ada saat-saat di dalam kehidupan seorang perempuan ya, bukannya gue mengataskan namakan Dewi, cuma dari observasi aku ke lihat teman-teman atau bahkan pengalaman hidupku sendiri gitu. There are times dimana kita harus address luka batin kita sendiri gitu loh. Betul. Sehingga kadang-kadang ada peran kita entah itu sebagai istri atau sebagai ibu, itu mungkin harus mengalah dulu terhadap peran kita sebagai kita yang pernah luka di umur berapa gitu loh. Nah, biar ngerti nanti baca buku aku aja. Bukannya promo ya, Say. By the way kita kasih buku lah buat si Marcel ini. Oh, ya kan? Buku? Iya, selalu tamu-tamu di sini akan pulang mendapatkan buku. Aku tau gitu gue bawa komik gue. Iya, kita punya. Oh, kamu udah punya? Punya, beli. Waktu itu kan kamu, kita ketemu ya? Iya. Toy Fair ya? Toy Fair yang keberapa kan? Yang lupa adalah tadi harusnya dibawa ke sini dan minta tanda tangan. Ada ya? Ada. Karena Vault yang sekarang udah masuk next saganya, buku nomor 11. Kan kemarin dulu 1 sampai 10 doang kan. Nah, ini sekarang udah nomor 11.
Jadi di nomor 11 sampai nomor 20 nanti itu reveal nemesisnya si Volt. Volt ini. Jadi kayak Superman kan ada Lex Luthor, Iya. Batman, Joker. Nah ini kita ngangkat siapa sih villain utamanya dia gitu. Penjahat utamanya. Jadi Penjahat Marcel utama. menulis komik dilukis oleh Aswin Siregar ya, benar ya? Yang desain, yang desain. gambar. Yang desain, yang bikin ceritanya Marcel. Jadi teman-teman yang penggila komik juga boleh dicari komik judulnya Volt. Volt atau Kita udah cek punya ke medsosnya Skylar Comics. Skylar Comics. Bahasa Inggris ya, Skylar Comics. Ya, Comics. SKYL. Ntar aku tulislah di sini ya. Hmm. Anyway, ini buat kamu, semoga kamu suka membaca. Ini adalah Hati yang Berbeda Adalah Obat edisi si paling Maksud gitu, tinggi. pas baca ini kayak emang harus gembira. Harus dipelihara sukacitanya, karena sukacita itu Gue soalnya memang orang sudah pemikir ada. sih ya. Ada apa gimana tak. Gue juga Tiba-tiba malamnya memikir. susah tidur. Heeh. Akhirnya harus nge-gym. Nge-gym. Thank you banget ya udah sempetin mampir, padahal lagi liburan di Bali, anak-anak juga Yes. ada di sini. And- Makasih Kakak Brinet dan juga Dede Jarvis, dedinya udah dipinjemin sementara waktu. Abis ini Tante Sof balikin lagi ke villa ya, main lagi Yes. sama Dedi ya. Thank you so much ya. Sama-sama. Sukses untuk karirmu, untuk Skylar Comics, untuk semua pekerjaan tanganmu diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Ya. Oke, alright. Next kita tunggu Dewi Rezer hadir di sini juga. Siapa tahu dia mau cerita juga ya. Alright Iya. guys, you are loved. Jangan lupa hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Ini sudah ada contoh nyatanya di sini. See you, bye. Bye. Terima kasih. Panjang banget. Terima kasih banyak.